Jerman melawan Rusia pimpinan Putin memicu perang yang tak terhindarkan dan menghadapkan Eropa pada peringatan yang sudah keluar dari ranah teori. Diskusi sekarang tidak hanya berputar di sekitar Ukraina, tetapi juga tentang apa yang akan terjadi jika Moskow keluar dari perang ini dengan persenjataan yang lebih besar, penuh rasa dendam, bergantung pada industri militer, dan masih dipimpin oleh orang yang sama yang telah mengubah konflik ini menjadi mesin kekuasaan. Kita akan membawa ekonomi Rusia ke tingkat teknologi yang benar-benar baru, sepenuhnya baru. Terus membangun jalan, perumahan, menciptakan lapangan kerja, pekerjaan dengan gaji tinggi, mendukung bisnis dan ide-ide nasional Rusia yang menjamin kedaulatan kita. Beberapa rencana tentu saja kami sesuaikan dengan situasi saat ini. Namun semua program strategis pembangunan akan dilaksanakan sepenuhnya dan semua jaminan sosial dari negara pasti akan dipenuhi. Pada 12 Desember 2024, Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, menyatakan bahwa Rusia sedang mempersiapkan konfrontasi jangka panjang dengan Ukraina dan juga dengan aliansi itu sendiri. Dia mengatakan bahwa Moskow telah menempatkan ekonominya dalam ritme perang dengan pengeluaran militer yang diperkirakan antara 7 hingga 8% dari PDB pada tahun 2025, yaitu sekitar sepertiga dari anggaran negara Rusia. Sekarang Jerman menjadi pusat dari perubahan ini, karena tidak lagi hanya menjadi kekuatan potensial saja, dan mulai mengambil peran langsung di sayap timur, tepat di mana Estonia, Latvia, Polandia, dan wilayah Kaliningrad muncul sebagai titik-titik ketegangan. Pada 30 Juni 2026, Korps Jerman Belanda pertama mengambil tanggung jawab taktis untuk operasi darat di Estonia dan Latvia, yang berlaku mulai 1 Juli. Apa yang sedang dipersiapkan Putin? Mengapa Jerman menjadi bagian sentral? Bagaimana NATO akan menahan guncangan ini? Perubahan Jerman di Eropa Timur bukanlah sesuatu yang simbolis. Ini mempengaruhi struktur pertahanan NATO di wilayah sensitif, dekat perbatasan Rusia dan Laut Baltik. Komando Jerman Belanda, yang bermarkas di Münster, Jerman, mulai mengordinasikan pasukan yang ditugaskan ke Estonia dan Latvia. Merencanakan latihan, mengintegrasikan pasukan tambahan, dan mengatur respons darat jika terjadi pertahanan kolektif. Reuters sudah melaporkan hal ini. Dilaporkan pada 28 Mei 2026 bahwa pasukan militer ini akan mengambil alih komando pasukan NATO di wilayah tersebut untuk memperkuat penangkalan terhadap kemungkinan agresi Rusia. Artinya, Berlin tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan Eropa. Berlin kini menempatkan komando, pasukan, perencanaan, dan tanggung jawab langsung di garis depan. Peringatan tersebut menjadi semakin penting karena pernyataan Rutte tidak memperlakukan Rusia sebagai kekuatan yang lelah yang akan begitu saja pulang setelah Ukraina. Dia menyatakan bahwa Moskow sedang memproduksi sejumlah besar tank, kendaraan lapis baja, dan amunisi dengan dukungan dari Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Dan dia mengatakan bahwa tindakan permusuhan terhadap anggota NATO itu nyata dan sedang meningkat. Daftar yang disebutkannya mencakup serangan siber, upaya pembunuhan di tanah Inggris dan Jerman, ledakan di gudang amunisi di Ceko, penggunaan imigran sebagai alat melawan Polandia, Latvia, Lituania, dan Finlandia, serta gangguan terhadap penerbangan sipil di wilayah Baltik. Kalimat terkuat dalam pidatonya sangat sederhana. Rusia sedang bersiap untuk konfrontasi jangka panjang dengan Ukraina dan NATO. Dasar ekonomi dari peringatan ini terlihat pada angka-angka. Bank Finlandia menilai pada Januari 2026 bahwa Rusia telah menggandakan pengeluarannya untuk pertahanan dan keamanan dalam negeri dari 3,6% PDB pada 2020 menjadi alokasi yang setara dengan 7,2% PDB dalam upaya perang sebesar 7%. Survei yang sama menyatakan bahwa total biaya tersebut mungkin lebih mendekati 10% dari PDB. Karena peran juga mempengaruhi bidang-bidang lain dalam anggaran, seperti tunjangan sosial, konstruksi, infrastruktur, dan kredit negara. Ini adalah sebuah ekonomi dengan pabrik-pabrik, bank, pekerja, kontrak, dan seluruh wilayah yang digerakkan oleh mesin militer. Ketika perang menjadi sumber pendapatan, pekerjaan, dan kelangsungan politik, perdamaian tidak lagi sekedar tanda tangan di atas kertas. Tekanan manusia juga dirasakan di dalam Rusia. Pemerintah Inggris menyatakan di Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa bahwa kerugian Rusia tetap sangat tinggi pada tahun 2026 dan mencapai sekitar 1,3 juta korban sejak dimulainya invasi skala besar.
Penilaian yang sama mengatakan bahwa Moskow menghadapi pilihan mobilisasi yang semakin sempit karena insentif keuangan menjadi lebih mahal dan mobilisasi wajib secara besar-besaran dapat menciptakan ketidakstabilan dalam negeri. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Putin tidak bisa begitu saja menghentikan perang tanpa menghadapi pertanyaan pahit di dalam negeri. Apa yang harus dilakukan dengan masyarakat yang telah didorong untuk hidup dengan konflik sebagai poros kehidupan? Rusia di bawah Putin juga mulai menguji Eropa di bawah ambang batas perang terbuka. Laporan dari Institut Studi Strategis Internasional yang dikutip oleh Associated Press pada 20 Juli 2026 mencatat 144 penampakan drone mencurigakan di Eropa antara tahun 2024 dan 2026. Termasuk Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Britania Raya, dan Denmark. Menurut penyelidikan, kampanye tersebut digunakan untuk memantau lokasi militer, mengganggu penerbangan sipil, dan mengungkap kelemahan pertahanan udara tanpa memicu respons kolektif langsung dari NATO. Inilah jenis aksi hibrida seperti drone, rudal, atau inisiatif lain yang masih berada di bawah ambang serangan penuh. Donald Tusk, Perdana Menteri Polandia, menyatakan setelah KTT Sayap Timur di Gdansk bahwa situasinya tidak stabil dan berbagai bentuk eskalasi bisa terjadi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Putin mungkin tidak perlu menginvasi Berlin untuk membuat Jerman terjerumus ke dalam krisis. Cukup dengan menekan sayap timur di mana Jerman sekarang memiliki tanggung jawab militer langsung. Perbatasan Polandia juga sudah menjadi contoh perang hibrida. Pada April 2026, Dewan Negara-Negara Laut Baltik mengumpulkan para ahli di Warsawa untuk membahas instrumentalisasi migrasi oleh Belarus dan Rusia sebagai ancaman hibrida terhadap kawasan tersebut. Debat tersebut membahas pergerakan terorganisir orang-orang rentan menuju perbatasan luar Uni Eropa untuk mendestabilisasi. Sebelumnya, studi-studi Polandia sudah menunjukkan bahwa krisis di perbatasan Belarus dengan Polandia, Lituania, dan Latvia dimulai sebagai operasi yang diprovokasi oleh Minsk dan berkembang menjadi aksi hibrida dengan dukungan Rusia. Kaliningrad menambah satu lagi titik ketegangan. Wilayah Rusia ini terpisah dari wilayah utama Rusia dan dikelilingi oleh anggota NATO dan Uni Eropa, yaitu antara Polandia dan Lituania. Pada Desember 2025, Putin memperingatkan bahwa ancaman terhadap Kaliningrad dapat menyebabkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan konflik bersenjata dalam skala besar. Pada bulan Desember, dia memperingatkan ancaman terhadap eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pergerakan ke arah itu. Kaliningrado. Peringatan ancaman pada bulan Desember itu tidak muncul begitu saja. Pada bulan Desember, dia memperingatkan ancaman di dekat koridor Suwalki, sebuah wilayah sempit yang menghubungkan Polandia dengan negara-negara Baltik dan sering muncul dalam studi pertahanan Eropa. Setiap tekanan di sana akan menempatkan Jerman, Polandia, negara-negara Baltik, dan NATO pada situasi yang genting. Jerman menyadari bahwa waktu tidak berhenti. Pada bulan Juni 2026, Jenderal Christian Freuden, Kepala Angkatan Darat Jerman, menyatakan bahwa Jerman harus siap menghadapi kemungkinan ancaman Rusia hingga tahun 2029 atau bahkan lebih cepat, mengutip penilaian yang dibagikan di dalam NATO. Pernyataan tersebut bukan berarti sudah ada tanggal pasti untuk perang, tetapi menunjukkan bahwa Berlin bekerja dengan jangka waktu risiko yang lebih singkat daripada yang dibayangkan oleh opini publik. Jerman telah bertahun-tahun diperlakukan sebagai raksasa ekonomi namun kerdil dalam bidang militer. Sekarang Jerman harus mengeluarkan lebih banyak uang, memimpin lebih banyak, memproduksi lebih banyak, dan menopang pertahanan Eropa Timur pada saat Moskow mencoba mencari tahu apakah NATO akan bereaksi sebagai satu blok atau justru terpecah dari dalam. Perhitungan Putin sangat berbahaya karena perang telah menjadi bahasa politik rezim tersebut. Invasi ke Ukraina dimulai sebagai upaya untuk mengerahkan kekuatan terhadap Kiev, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah mekanisme internal. Disinilah ungkapan perang yang tak terhindarkan semakin kuat dalam perdebatan Eropa, karena sistem yang dibangun oleh Putin tampak seperti katalog, semakin tidak cocok dengan perdamaian yang nyata. Sebuah Rusia yang termiliterisasi, dengan ekonomi yang bergerak dalam ritme perang, veteran dalam jumlah besar, industri pertahanan yang berkembang pesat, propaganda yang terus-menerus, dan ambisi balas dendam. Bisa saja menggunakan masa pasca perang hanya sebagai jeda untuk memulihkan kekuatan.
Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen. Fokus untuk menjaga Anda tetap mendapatkan informasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.